Sebelum kalian menyimak audiobox ini, silakan tekan tombol subscribe, like, kemudian komen dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Dita tidak ada di rumah, adalah tanggapan mama mertuanya ketika Dennis menanyakan Dita. Sehari setelah Dennis menghancurkan rumahnya, lelaki itu mendatangi rumah sang mertua. Hari itu ia terpaksa menahan diri untuk tak segera mendatangi Dita, sebab ia harus banyak berpikir lagi. Ia tak mau gegabah. Sekarang keputusannya telah matang. Ia berniat mengambil Dita kembali. Mama mertuanya lah yang membukakan pintu untuknya. Ada perlu apa dengan Dita? Suara lain menyusul dari dalam. Papa, sapa Dennis kemudian. Maaf pa, saya terlambat datang. Kita bicara di dalam. Dennis mengekori sang mertua, siap untuk disidang lagi. Kali ini, ia akan memperjuangkan kehidupan rumah tangganya. Surat panggilan untuk mediasi dari pengadilan sudah dibacanya. Sebelum mediasi itu dilakukan, dia harus sudah berhasil membujuk Dita. Setidaknya berusaha membujuknya walau Dennis tak yakin apakah Dita akan mau. Dia sudah sangat menyakiti gadis itu. Ketika kebohongan Daniel terungkap, dirinya baru menyadari kesalahan terbesarnya. Tuan Hardi Pranata yang merasa amat kecewa pada lelaki di hadapannya, duduk dengan wajah keruh di kursi, tepat di seberang meja. Ia sudah sangat percaya dengan Dennis, karena melihat dari semua ucapan dan perlakuannya pada Dita dahulu. Ia pikir Dennis orang yang bertanggung jawab. Nyatanya, lelaki itu tak lebih baik dari remaja ingusan yang labil. Perbuatan Dennis kepada Dita, putri sematawayang Tuan Hardi Pranata, bukan sesuatu yang bisa dimaafkan. Mendapati Dita kembali ke rumah keluarga dengan kondisi yang memprihatinkan, membuat Hardi Pranata nyaris kebakaran jenggot dan hampir saja mendatangi Dennis dan keluarganya. Untunglah saat itu sang istri dan putrinya dengan sigap menyabarkan dan menenangkannya agar tak membuat Dennis babak belur kala mengantarkan Dita pulang. Kini, melihat Dennis Maheswara berada di hadapannya, emosi Hardi Pranata kembali bergolak. Untuk apa lelaki itu datang kemari setelah sekian hari tak menunjukkan batang hidungnya? Apa yang kamu inginkan sekarang, Dennis? Tanyanya dengan nada suara dingin. Dennis memandang mata mertuanya, merasa sedikit gentar, tetapi sadar bahwa saat dirinya kemari, ia tak boleh pergi dengan tangan kosong. Ia harus menebus kesalahan atas semua kekacauan yang ia perbuat, walau ia tahu tak akan semudah itu meluluhkan ayah mertuanya lagi. Saya menyesal dengan semua perbuatan saya, Pak. Menyesal? Baru sekarang Dennis menyesal. Kemana saja lelaki itu selama ini, sehingga baru memperoleh penyesalannya saat ini? Saya tidak sudi dipanggil papa oleh kamu, balas Hardi Pranata cepat. Setelah apa yang kamu lakukan pada Dita, kamu pikir ini akan mudah? Baru sekarang kamu menyesal. Apa selingkuhanmu sudah mempermainkan kamu hingga kamu menyesal? Terang saja Dennis malu dengan cecaran perkataan Hardi Pranata. Ini sudah menyangkut harga diri. Namun ia sadar, harga diri mana lagi yang dimilikinya di hadapan Tuan Hardi Pranata. Dennis merasakan debaran jantungnya hingga dadanya sesak. Debar yang lebih disebabkan karena rasa cemas untuk menghadapi Hardi Pranata yang ia tahan. Ya, Pak. Maksud saya, Om. Dennis menjeda kalimatnya, mencari kalimat yang tepat untuk berbicara dengan Hardi Pranata, meski ia tahu di posisinya saat ini tak ada satupun kata yang tepat untuk keluar dari bibirnya.
Saya tahu perbuatan saya tidak bisa dimaafkan, Om. Saya sudah membuat keluarga ini kecewa, mempermainkan Dita, menyakiti perasaannya demi ego saya. Dennis masih memberanikan diri menatap mata Hardi Pranata yang menghunuskan pandangan tajam. Hardi Pranata harus tahu keseriusannya saat ini. Hardi Pranata mengeratkan genggamannya pada tangan kursi guna menahan amarahnya yang membara. Mendengar langsung kesalahan yang Dennis perbuat membuat kepalanya semakin panas. Dia geram bukan main terhadap lelaki di hadapannya. Kalau saja kala itu Dita, putri sematawayang yang sangat ia cintai itu tak menahannya untuk melabrak Dennis, pasti lelaki itu saat ini tidak akan muncul di hadapannya lagi. Karena Hardi Pranata hanya diam, Dennis kembali melanjutkan. Kali ini pandangannya sedikit menunduk untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar menyesal. Saya terjebak oleh euforia masa lalu, sehingga dengan tega mengabaikan Dita, istri yang memberikan jiwa dan raganya kepada saya tanpa lelah. Dan entah mengapa, Dennis merasakan matanya memanas saat ia mengatakan itu. Tertampar oleh kesadaran bahwa ia telah membuang orang yang tulus mencintai tanpa pamrih, demi seorang perempuan yang sudah jelas di masa lalu telah mempermainkannya. Dita bahkan mau memahami saat dirinya belum mencintai gadis itu. Dita hanya meminta untuk dihargai. Hanya itu, tak pernah lebih. Dan Dennis, dengan kesadaran penuh ia melukai hati istrinya. Dennis berdaham karena suaranya mendadak tercekat. Saya amat sangat menyesal, Om. Tidak ada Dita di rumah, saya merasa sangat hampa. Saya tidak punya tempat untuk pulang. Semuanya terasa seperti ruang kosong. Tidak ada satupun yang terasa benar. Hardi Pranata mendengkus. Ia berdiri dari kursinya, memutari meja dan berdiri dengan tangan bersidekap di sebelah Dennis. Tidak ada orang tua yang akan memberikan putrinya pada lelaki temperamental, Dennis. Tidak untuk mengulang kesalahan yang sama. Sekarang sebaiknya kamu pulang. Saya masih ada banyak urusan. Hardi Pranata bergerak menuju pintu keluar dari ruang kerjanya itu. Merasa sudah tidak ada lagi yang perlu untuk dibicarakan. Ia sudah tak butuh Dennis dan akan memastikan bahwa Dita juga tak membutuhkannya. Mendengar perkataan Hardi Pranata, Dennis sontak berdiri, melihat punggung Papa Dita bergerak menjauh. Saya mencintai Dita, Om. Saya butuh dia. Tolong, beri saya satu kesempatan lagi. Langkah Hardi Pranata terhenti. Sejenak diam, lalu berbalik menghadap Dennis. Perlahan kembali melangkah pada lelaki yang sangat dipuja oleh putrinya. Sudah terlambat kalau kamu mencintainya saat ini, Dennis. Saya tekankan, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, baik dari saya ataupun Dita. Tolong, saya hanya ingin satu kesempatan. Saya akan memperbaiki semuanya. Setiap kesalahan saya mulai dari yang terkecil. Buk! Dennis langsung terpental menerima bogem mentah dari Hardi Pranata. Tak main-main, Hardi Pranata melayangkan tinjunya dengan kekuatan penuh, seolah melampiaskan amarah yang selama ini tertahan. Mata Hardi Pranata kini memerah saat kedua tangannya menggenggam kerah baju Dennis. Dia, gadis itu, ujar Hardi Pranata menekankan satu persatu kata-katanya. Putri saya satu-satunya. Saya membesarkannya dengan cinta dan kasih sayang. Tak pernah sekalipun saya membuatnya menangis. Kamu tahu betapa hancur hati saya mendengar tangisan pertamanya. Saya merasa tidak becus menjaganya. Saya sendiri yang mendorongnya pada sampah seperti kamu. Bersamaan dengan selesainya ucapannya, Hardi Pranata melepas genggaman pada kerah baju Dennis dengan dorongan kuat, sampai Dennis mundur dan pinggulnya membentur meja.
Hardi Pranata mengusap matanya yang berair. Tidak pernah ada satupun ayah di dunia ini yang ingin melihat putrinya sedih. Saya minta maaf, Om. Saya tahu saya tidak pantas untuk mengatakan apapun selain maaf. Jika kamu berharap saya akan memaafkan kamu, kamu salah besar, Dennis. Jika kamu bisa berbuat sejahat itu kepada putri saya, kenapa saya tidak bisa melakukan hal yang sama kepada kamu? Kenapa saya harus menyerahkan putri saya lagi kepada kamu ketika saya tahu dia hanya akan menjadi pelarian demi keegoisan kamu? Melihat Dennis terdiam, Hardi Pranata tersenyum sinis. Pulanglah, kita bertemu lagi di pengadilan.